Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal SAS atau sumatif akhir semester materi Al-Quran Hadis kelas 8 semester 1 tahun 2024. 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Al-Lakhnu al-Jalil. 2. Al-Lakhnu al-Khafi. 3. Ahkamul Mahdi wal Qasr. 4. Al-Khot al-Osmani. Kesalahan dalam baca Al-Quran dibagi menjadi dua yang ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 2, perhatikan hal-hal berikut. 1. Layyin, 2. Biunnah, 3. Bilaunnah, 4. Badal. Jenis tajwid di atas termasuk bacaan mat kecuali A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya adalah B. 2 dan 3. Soal nomor 3, perhatikan hal-hal berikut. 1. Tahki, 2. Tahkim, 3. Tadwir, 4. Tahqiq. Tingkatan bacaan Al-Quran yang diakui ulama qiraat ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah D. 3 dan 4. Soal nomor 4, panjang bacaan mat layyin adalah A. Harus dipanjangkan 6 harkat, B. Harus dipanjangkan 4 harkat, C. Harus dipanjangkan 2 harkat, D. Boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harkat. Jawabannya adalah D. Boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harkat. Soal nomor 5, mat yang bertambah panjang dari mat asli karena bertemu hamzah atau huruf lainnya yang bertanda sukun atau mati, atau huruf sesudahnya itu bertasydid disebut mat A. Far'i, B. Tabi'i, C. Iwad, D. Layyin. Jawabannya adalah A. Far'i. Soal nomor 6, bacaan lambat dan bertajwid yang sesuai standar yakni pertengahan antara tahqiq dan tadwir. Bacaan ini merupakan bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan Al-Quran saat diturunkan. Bacaan tersebut dalam tingkatan baca Al-Quran disebut A. Tahqiq, B. Tartil, C. Tadwir, D. Hadr. Jawabannya adalah B. Tartil. Soal nomor 7, tujuan pelajari ilmu tajwid adalah untuk A. Melihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta melihara lisan dari kesalahan membaca. B. Menjaga agar bacaan tetap nyaring dan menarik. C. Mempelajari dengan mudah dan cepat sehingga bacaan terdengar indah. D. Memberi wadah para pembaca agar mempunyai komunitas. Jawabannya adalah A. Memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Soal nomor 8. Tajwid dapat mempermudah mengetahui panjang pendek dan melafalkan huruf-huruf dalam A. Ilmu tajwid, B. Al-Quran, C. Makharijul huruf, D. Sifatul huruf. Jawabannya adalah B. Al-Quran. Soal nomor 9. Mengetahui huruf di mana kita bisa memulai bacaan dan dapat berhenti ketika membaca Al-Quran disebut A. Ahkamul huruf, B. Ahkamul Mahdi wal Qasr, C. Ahkamul Waqaf wal Ibtida, D. Al-Khot al-Osmani. Jawabannya adalah C. Ahkamul Waqaf wal Ibtida. Soal nomor 10. Kesalahan yang terjadi ketika membaca lafal-lafal dalam Al-Quran, baik yang dapat mengubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi huruf seperti ain dibaca hamzah adalah A. Al-Lakhnu al-Khafi, B. Ahkamul Waqaf wal Ibtida, C. Ahkamul Mahdi wal Qasr, D. Al-Lakhnu al-Jali. Jawabannya adalah D. Al-Lakhnu al-Jali. Soal nomor 11. Secara bahasa tajwid berarti A. Tahsin, B. Tahsim, C. Tahsan, D. Tahsimin. Jawabannya adalah A. Tahsin. Soal nomor 12. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya adalah A. Tajwid, B. Idgham, C. Idhar, D. Ikhfa. Jawabannya adalah A. Tajwid. Soal nomor 13. Hukum-hukum baru yang timbul oleh sebab-sebab tertentu setelah hak-hak huruf melekat pada setiap huruf disebut A. Hakul huruf, B. Mustahakul huruf, C. Sifatul huruf, D. Makharijul huruf. Jawabannya adalah B. Mustahakul huruf. Soal nomor 14. Tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah dalam Al-Quran adalah A. Sifatul huruf, B. Ahkamul huruf, C. Makharijul huruf, D. Ahkamul Mahdi wal Qasr. Jawabannya adalah C. Makharijul huruf. Soal nomor 15. Kesalahan dalam baca Al-Quran disebut
A. Sifatul, B. Al-lakhnu, C. Al-kamu, D. Ibtida. Jawabannya adalah B. Al-lakhnu. Soal 16, kesalahan yang terjadi ketika membaca lafal dalam Al-Quran yang menyalahi uruf quro adalah A. Al-lakhnu al-khafi, B. Al-lakhnu al-jali, C. Ahkamul, D. Mahdi wal qasar. Jawabannya adalah B. Al-lakhnu al-jali. Soal nomor 17, perhatikan kesalahan berikut. 1. Al-lakhnu al-jali, 2. Al-lakhnu al-khafi, 3. At-tahqiq, 4. At-tartil. Berdasarkan kesalahan di atas yang merupakan kesalahan dalam baca Al-Quran ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 18, bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara al-hadr dan at-tartil, tetapi bertajwid adalah A. Tahqiq, B. Tartil, C. Hadr, D. Tadwir. Jawabannya adalah D. Tadwir. Soal nomor 19, perhatikan adab-adab berikut. 1. Dianjurkan untuk berwuduk terlebih dahulu. 2. Membaca Al-Quran harus di tempat yang suci. 3. Dibaca dengan khusyuk, tenang, tertib, dan niatan ikhlas. 4. Memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. Berdasarkan adab-adab di atas yang termasuk adab membaca Al-Quran ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1, 2 dan 3, D. 2, 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 1, 2 dan 3. Soal nomor 20, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika nutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan tentang baca Al-Quran dengan baik dan benar menggunakan kaidah ilmu tajwid dalam surah A. Al-Furqan ayat 32, B. Al-Imran ayat 45, C. Yunus ayat 50, D. Ar-Ra'd ayat 78. Jawabannya adalah A. Al-Furqan ayat 32. Soal nomor 21. Fakromahu, arti lafal di samping adalah A. Lalu memuliakannya, B. Dan kesenangan, C. Maka dia berkata, D. Tuhanku telah memuliakanku. Jawabannya adalah A. Lalu memuliakannya. Soal nomor 22. Kemuliaan yang dianggap orang kafir adalah dilihat dari A. Jabatan, B. Harta, C. Anak, D. Barang. Jawabannya adalah B. Harta. Soal nomor 23. Apabila ada huruf berharkat fathatain yang berada di akhir ayat dan diwakafkan, maka hukum bacaannya adalah A. Mad layyin, B. Mad iwad, C. Mad badal, D. Mad arid lisukun. Jawabannya adalah B. Mad iwad. Soal nomor 24. Nafkah yang diinfakkan di jalannya akan dibalas dengan imbalan A. Dosa, B. Uang, C. Barang, D. Pahala. Jawabannya adalah D. Pahala. Soal nomor 25. Pengeluaran harta untuk masalah wajib seperti pembayaran mahar atau mas kawin, menafkahi seorang istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah adalah A. Infak mubah, B. Infak wajib, C. Infak sunnah, D. Infak makruh. Jawabannya adalah B. Infak wajib. Soal nomor 26. Hukum baca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Fardu ain, D. Mubah. Jawabannya adalah C. Fardu ain. Soal nomor 27. Tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah dalam Al-Quran adalah A. Sifatul huruf, B. Ahkamul huruf, C. Makharijul huruf, D. Ahkamul mahdi wal qasr. Jawabannya adalah C. Makharijul huruf. Soal nomor 28. Berikut yang merupakan tujuan pelajari ilmu tajwid adalah A. Mengetahui tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah dalam Al-Quran, B. Cara mengucapkan atau melafalkan huruf pada Al-Quran, C. Ilmu mempelajari panjang pendeknya bacaan, D. Memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. Jawabannya adalah D. Memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. Soal nomor 29. Kesalahan dalam baca Al-Quran dibagi menjadi A3, B4, C2, D5. Jawabannya adalah C2. Soal nomor 30. Mengucapkan huruf Al-Quran dengan tertib sesuai dengan makhraj serta bunyi asalnya serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin tanpa berlebihan atau dibuat-buat adalah
A. Tajwid, B. Idgham, C. Idhar, D. Mad. Jawabannya adalah A. Tajwid. Soal nomor 31. Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan A. Rezeki, B. Jasa, C. Ilmu, D. Barang. Jawabannya adalah A. Rezeki. Soal nomor 32. Perhatikan surah berikut. 1. Al-Furqan ayat 32, 2. Al-Muzammil ayat 4, 3. Taubah ayat 67, 4. Al-An'am ayat 8. Berdasarkan surah di atas yang termasuk firman Allah SWT memerintahkan baca Al-Quran dengan baik dan benar ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 33. Kemuliaan orang mukmin dilihat pada A. Ketaatan pada Allah, B. Harta, C. Tahta, D. Jabatan. Jawabannya adalah A. Ketaatan kepada Allah. Soal nomor 34. Peringatan bahwa seorang tidak memperoleh rezeki semata-mata dengan usahanya. A. Orang lain, B. Sendiri, C. Orang tua, D. Saudara. Jawabannya adalah B. Sendiri. Soal nomor 35. Kamasali habbatin, arti lafal di samping adalah A. Yang menumbuhkan, B. Seperti sebutir biji, C. 7 tangkai, D. Setiap tangkai. Jawabannya adalah B. Seperti sebutir biji. Soal nomor 36. Pada surah Al-Baqarah ayat 261, Allah membuat perumpamaan balasan orang ikhlas bersedekah seperti orang yang menanam A. Benih, B. Pohon, C. Tumbuhan, D. Kenikmatan. Jawabannya adalah A. Benih. Soal nomor 37. Perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla tukrimunal yatim. Arti ayat di atas adalah A. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. B. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. C. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. D. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jawabannya adalah C. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Soal nomor 38. Orang yang berinfak di jalan Allah tentu mendapatkan A. Uang, B. Keuntungan, C. Harta, D. Teman. Jawabannya adalah B. Keuntungan. Soal nomor 39. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmi yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan tentang A. Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. B. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. C. Hendaknya manusia memulai dan prioritaskan orang yang menjadi tanggungannya. D. Malaikat berdoa kepada Allah memberi kenikmatan kepada orang yang berinfak. Jawabannya adalah D. Malaikat berdoa kepada Allah memberi kenikmatan kepada orang yang berinfak. Soal nomor 40. Orang doakan malaikat yaitu mereka senantiasa ikhlas berinfak di titik-titik hari. A. Siang, B. Pagi, C. Sore, D. Malam. Jawabannya adalah B. Pagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.